Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Nah, kali ini kita akan memulai basic untuk PHP-nya ya. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan config untuk servernya, kemudian untuk text editornya kita sudah selesai ya. Nah, sekarang kita sudah akan mulai ke fundamental untuk PHP-nya. Nah, untuk mulainya silakan buka Laragonnya dan jalankan ya untuk ininya web servernya. Kita akan menggunakan apa aja di sini. Nah, PHP yang akan kita gunakan adalah PHP 8.2.4. Sebenarnya pakai versi yang di bawahnya juga masih bisa ya. 8.0, 7 itu masih bisa karena kita pembahasannya terkait dengan basicnya aja. Oke, ini kita akan start untuk Apache-nya ya. Ini akan saya jalankan. Nah, tekan yes. Nah, kita sudah jalankan di port 80. Sementara ini kita gunakan ini ya. Oke, kita coba cek dulu web. Kita buka nih Laragonya sudah jalan ya. Nah, ini kita cek di sini infonya juga sudah jalan. Oke, nah sekarang kita akan buka terminalnya. Kita akan buka. Nah, kita akan buka di sini untuk Visual Studio Code-nya. Nah, kita berada di direktori Laragon www. Ini merupakan tempat untuk penyimpanan kode kita. Nah, penyimpanan kode PHP-nya. Nah, di sini juga ada root ya. Kalau kita buka, maka dia akan diarahkan ke sini. C Laragon www. Maka di dalam folder www inilah semua file yang ada di dalamnya itu akan dibaca oleh si PHP-nya. Oke, itu ya. Nah, saya akan menggunakan CMder ini untuk melihatnya. Pertama kita double L. Nah, kalau misalkan teman-teman belum belum bisa menggunakan double L, teman-teman gunakan ls min L. Ini juga sama ataupun ls juga sama untuk melihat ya. Cuman supaya kelihatan foldernya, kita gunakan ls min L seperti ini. Nah, kita sudah membuatkan satu buah folder yaitu fundamental. Jadi kita belajar dulu untuk fundamentalnya sebelum kita masuk lebih dalam. Saya akan masuk ke direktori 01 fundamental ya. Nah, kita akan clear screen. Nah, ini kita lihat lagi. Di sini masih kosong. Nah, saya akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, sama aja ya. Saya menggunakan Code Insider, tapi itu sama dengan Visual Studio Code, hanya versi yang tidak stabilnya saja. Karena Visual Studio Code saya sudah banyak banget plugin lain-lainnya supaya lebih ringan. Saya menggunakan Code Insider. Nah, teman-teman untuk membuka dengan Code Insider bisa langsung dari sini ataupun membuka Visual Studio Code, tinggal dibuka langsung seperti ini, bisa klik. Nah, ataupun teman-teman juga bisa dari terminal. Kalau dari terminal sini kita bisa menggunakan code kemudian dot dan enter. Ini bisa. Kalau kita enter, maka dia terbuka ya. Nah, tapi saya tidak akan menggunakan ini karena ada terlalu banyak kodenya. Saya akan menggunakan code insider. Code strip insiders dot ini juga sama. Nah, ketika kita buka, ini kembarannya. Cuman ini versi tidak stabilnya saja ya. Jadi saya sengaja menggunakan ini supaya lebih ringan. Nah, tidak mengganggu teman-teman, banyak sekali plugin lainnya. Nah, ini bisa ataupun karena saya sudah menggunakan alias, saya menggunakan CI. CI ini kependekan dari code insider. CI dot saya enter juga sama, dia akan membuka code insider juga. Oke, itu ya. Nah, pertama yang akan kita bahas terkait dengan penulisan. Nah, penulisan atau pembuatan file dan penulisan kode di PHP, nah supaya bisa terbaca, nah kita harus menggunakan ekstensi .php. Nah, misalkan saya akan coba buat ya. Pertama saya akan buat folder sintak di sini. Sintak misalkan ya, saya buat seperti ini. Nah, dalam sintak saya akan buat file namanya index. Nah, kita harus menggunakan ekstensi .php. PHP seperti ini supaya kebaca menjadi file PHP. Nah, kemudian dengan ekstensi PHP ini sudah terbaca sebagai file PHP, tapi di dalamnya juga harus kita definisikan
bahwa bloknya adalah blok PHP, karena PHP itu kan bisa dikombinasikan dengan blok HTML, JavaScript. Nah, supaya terbaca sebagai blok PHP, maka kita ada yang nama tag PHP, tanda tanya PHP. Nah, seperti ini ya. Ini menandakan bahwa script yang ada di dalamnya adalah script PHP. Dan ketika kita memang mengkombinasikan dengan yang lain, harus ada tutup PHP. Nah, seperti ini. Ini tag pembuka PHP yang menandakan di dalamnya adalah script PHP. Ada pembuka, ada penutup. Nah, seperti ini bisa kita gunakan ya. Nah, misalkan saya mau menambahkan di sini echo hello world seperti ini ya. Kalau saya save, nah kita coba lihat localhost, kemudian 01, fundamental syntax. Kita lihat, nah di sini ada hello world-nya ya. Nah, berarti script kita ini sudah bisa dijalankan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita tidak ada tag HTML di tempat lainnya, misalkan di sini nggak ada H1 misalkan ya, tidak ada yang seperti ini. Nah, kita tidak membubuhkan tutup juga masih bisa jalan ya. Ini misalkan kita tidak tambahkan ya untuk tutupnya, kita save seperti ini, hanya buka kemudian tidak ada tutupnya, ini masih bisa, asalkan semua script yang ada di dalamnya adalah script PHP, tidak ada kombinasi dengan yang lainnya. Nah, kita jalankan sama ya, masih bisa. Nah, itu ya. Nah, itu kalau misalkan kita untuk mendeskripsikan supaya si file yang kita buat dan script yang kita buat terbaca oleh si PHP-nya. Nah, kemudian kita juga bisa mengkombinasikan dengan yang lainnya dengan adanya HTML misalkan. Nah, misalkan kita buat sebuah file contoh ya. Nah, ini akan saya buat file contoh 2.php. Nah, di dalamnya kita memiliki tag HTML, bukan hanya PHP saja ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, supaya si PHP ini bisa dieksekusi, maka kita harus membubuhkan tag buka dan tag tutup tadi. Misalkan saya membubuhkan heading 1 di sini. Nah, kita harus bubuhkan tanda tanya PHP dan tutupnya juga harus ada. Nah, baru di dalamnya kita mau mencetak apa? Misalkan saya mau echo, kita contohnya echo aja ya, supaya lebih mudah. Nah, misalkan PHP syntax. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita save. Ini kalau misalkan kita buka nih, contoh 2.php. Nah, kita buka, lihat. Kita bisa mengeluarkannya ya. Dan ini kita kombinasikan dengan tag HTML. Nah, ini bisa ya. Nah, kemudian kita juga selain dengan sintak, ternyata si PHP juga ada beberapa yang case sensitif dan ada yang tidak case sensitif. Jadi tidak seperti Java yang semuanya case sensitif. Nah, kalau si PHP ini kombinasi ya, ada yang case sensitif, ada yang tidak. Nah, contoh yang tidak case sensitif misalkan kita menggunakan if, kemudian apa namanya case, ini tidak case sensitif. Misalkan saya memiliki sebuah variabel, kita tambahkan di sini ya. Saya buat variabel dulu, misalkan nilai sama dengan 1. Nah, kemudian saya buat if di sini. If misalkan nilai sama dengan 1. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita save, kemudian kita buka coba ya. Kita gunakan yang tadi. Nah, di sini ada benar ya, muncul ya. Nah, itu dari sini. Misalkan kita buat ini jadi huruf besar if. Nah, ini tidak termasuk case sensitif. Karena saya menggunakan auto format, ini kita auto formatnya matikan dulu ya. Kita ke setting, kemudian format. Nah, kita gunakan setting edit aja di sini. Oh, ini tidak. Nah, ini
format on shape-nya kita gunakan volt supaya tidak jadi langsung jadi berubah jadi huruf kecil ya. Ini kita save. Oke, ini saya close, ini juga saya close. Nah, misalkan ini if-nya saya ganti dengan huruf besar seperti ini ya, if. Nah, kita kemudian saya save. Nah, ini sudah saya save nih. Kalau misalkan ini kita reload, nah ini masih bisa kebaca karena untuk fungsi-fungsi sebagian fungsi ini masih dianggapnya tidak berpengaruh huruf besar huruf kecil kayak if, kemudian switch, misalkan else-nya ini saya ganti dengan huruf besar. Else ini tidak case sensitif. Tuh, masih bisa jalan. Ataupun misalkan kita buat kelas di sini. Misalkan saya buat kelas coba misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya saya buat public function misalkan coba. Nah, kita buka misalkan kita kasih echo. Ini adalah kelas coba. Kita save. Ini tidak menyebabkan error ya. Kita ganti kelasnya misalkan dengan huruf besar. Kelas kita gunakan huruf besar. Kita reload. Ini tidak error karena kelas kemudian ini kayak fungsi-fungsi ini tidak case sensitif. Kemudian function misalkan ini kita ganti dengan huruf besar. Nah, ini tidak case sensitif ya. Kita save, dia tidak error. Misalkan saya panggil ya di sini dolar coba. Nah, kita akan buat new cobanya ya. Kemudian kita jalankan supaya ketahuan nih error apa enggak. Nah, ini tidak error ya. Ini adalah kelas cobanya muncul. Nah, jadi huruf besar, huruf kecil untuk kayak kelas kemudian if itu tidak switch itu tidak menjadi masalah, tapi variabel itu case sensitif ya. Misalkan ini saya ganti nih, ini kan huruf kecil semua nih, misalkan ini ketika dipanggil saya ganti dengan huruf besar nilai. Nah, nilai ini kita coba save ya, kita coba reload. Nah, lihat tidak terdefinisi variabel nilai. Nah, artinya ini case sensitif ya. Sama-sama tulisannya nilai, tapi yang ini huruf kecil, yang ini huruf besar, itu dibedakan. Nah, itu yang saya tadi sebut bahwa di PHP ada yang case sensitif, ada yang tidak case sensitif. Jadi teman-teman perhatikan ya. Tapi kalau dari saya sih lebih baik ikut konsisten ataupun teman-teman menggunakan auto format ya. Nah, kalau misalkan kayak tadi auto save dijalankan, dia akan langsung membantu kita untuk merapihkan dan membuat yang tadinya huruf besar disesuaikan dengan standar baku penulisan ya, jadi kecil misalkan gitu. Tapi kalau misalkan seperti ini harus kita perhatikan ya. Jadi salah satu yang case sensitif yang saya paling ingat yang yaitu variabel ini case sensitif, jadi akan membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, itu ya untuk sensitivitas di PHP. Nah, kemudian terkait dengan statement. Nah, setiap statement di PHP harus ditutup dengan titik koma kecuali sebuah blok. Nah, sebuah blok itu ini ya, kurung kurawal ini adalah sebuah blok. Sebuah blok antara buka dan tutup ini tidak perlu titik koma di sini. Tidak perlu ada titik koma. Tapi untuk statement ini kayak misalkan echo ini akhir statementnya ini. Kalau misalkan kita tidak bubuhkan titik koma, maka akan error. Kita harus tambahkan titik koma. Ataupun ini juga sama nih. Ini juga akan error karena harus ada titik koma. Ini juga sama. Setiap akhir statement harus ada titik koma. Tetapi setelah kurung kurawal blok ini tidak perlu titik koma. Itu yang harus teman-teman perhatikan ya dalam penulisan kode PHP. Nah, kemudian terkait dengan sintak juga ada yang namanya spasi dan baris ya. Nah, di PHP spasi kosong dan baris tidak terlalu berpengaruh. Misalkan ini saya buat menjauh seperti ini ya.
kemudian ini kita buat ada jarak kayak gini. Nah, ini tidak terlalu berpengaruh. Jadi mau jaraknya segimana, ini kalau kita save dia tetap error karena ada ini ya. Kita ganti dulu supaya tidak error ya. Nilainya kita balikan lagi. Oke, kita coba refresh. Nah, dia tidak menyebabkan masalah. Jadi huruf spasi, kemudian baris di PHP ini bukan merupakan hal yang khusus yang perlu diperhatikan. Jadi ini tidak akan menjadikan masalah. Oke, untuk awal-awal seperti itu ya. Jadi materi kita terkait dengan sintak ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama terkait dengan penulisan file. Penulisan file untuk PHP, penulisan file dengan menggunakan ekstensi .php. Kemudian penulisan skripnya diawali dengan tag buka siku tanda tanya PHP seperti ini. Kalau misalkan kombinasi dengan HTML, maka kita wajib tag buka dan tag tutup. Tapi kalau semuanya isinya adalah PHP, script PHP, maka kita boleh dengan tidak menambahkan tag tutupnya. Itu untuk penulisan file. Kemudian dari sisi sensitivitas, jadi teman-teman harus perhatikan untuk fungsi-fungsi bawaan dari PHP kayak class, kemudian if, kemudian case, switch, itu tidak berpengaruh terkait dengan huruf besar dan huruf kecil. Tetapi terkait dengan variabel, contohnya ini, nah ini perhatikan dia case sensitif. Dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman berbeda antara yang dideklarasikan dengan yang dipanggil, maka dia bisa menyebabkan error. Oke, itu terkait dengan sensitivitas. Kemudian terkait dengan statement. Statement, setiap akhir dari statement harus ditutup dengan titik koma seperti ini ya. Tetapi setiap blok statement itu tidak perlu titik koma. Blok statement di PHP ditandai dengan kurung kurawal dan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, setiap kurung kurawal tutup tidak perlu kita membuka titik koma. Itu untuk statement. Kemudian untuk spasi dan baris ini tidak merupakan hal yang khusus di PHP karena spasi yang lebar, jarak yang lebar, kemudian baris yang lebar ini tidak berpengaruh terhadap eksekusi script. Nah, dan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.